Suasana duka masih terasa di kediaman pasangan Joko dan Marwatun, warga desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka masih tak percaya bahwa putri bungsunya yang berusia 9 tahun meninggal dunia pada 31 Desember kemarin setelah beberapa hari demam seusai vaksinasi COVID-19. Naura Sabrina Galia namanya. Sebelum meninggal, siswi kelas 4 SDN Catak Gayam ini sempat mengalami panas tinggi dan bentol-bentol di sekujur tubuhnya. Kondisi ini terjadi 2 hari setelah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Sinovac yang diadakan di sekolahnya pada 22 Desember lalu. Habis vaksin. Vaksinnya tanggal berapa? Ya, tanggal 22. Sakitnya tanggal 23. 24. 24 ya. Berarti selang 2 hari. Ya. Itu panas muntah. 24 itu sudah tinggi Panasnya. Iya. Ada ruam-ruam Sampai itu. keluar bentol-bentol itu. Terus dari bentolnya ya melebar kayak biduran itu loh. Sempat muntah. Iya, muntah. Darah. Itu pertama kali dirawat di mana? Di RS Jombang. Dari Puskesmas dirujuk ke RS Jombang. Ya. Kedua orang tuanya sempat membawa Naura ke bidan desa dan ke puskesmas. Namun kondisi Naura tak membaik sehingga kemudian dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang. Setelah menjalani perawatan selama 3 hari di rumah sakit, Naura menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat pagi. Penyebab kematian siswi Naura masih diselidiki tim investigasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Ikutan pasca imunisasi namanya ya KIPI, tapi apakah disebabkan oleh vaksin atau tidak, itu ada timnya tersendiri yang akan melakukan investigasi. Ini bukanlah kejadian pertama. Sebelumnya, Muhammad Bayu Setiawan, siswa kelas 6 sekolah dasar asal Jogoroto, Kabupaten Jombang, juga meninggal dunia sehari setelah mendapatkan suntikan vaksin Pfizer. Sebelum meninggal, Bayu sempat mengalami panas dan muntah. Setelah dilakukan audit, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menyatakan kejadian ini tidak terkait vaksinasi. Dinas Kesehatan yang melibatkan puskesmas yang tempat kejadian, kemudian dengan Komda KIPI Kabupaten Jombang, Komda KIPI Provinsi dan Komnas sendiri akhirnya memutuskan bahwa kematian itu tidak ada kaitannya dengan vaksinasi yang sudah dilakukan. Pihak Kementerian Kesehatan dan Komnas KIPI menyatakan akan mengusut tuntas, memastikan penyebab kematian 2 anak ini tak terkait KIPI. Terlebih lagi, keduanya terjadi di wilayah kabupaten yang sama. Tim Liputan Kompas TV. Jadi seperti apa pengusutan terkait meninggalnya siswa seusai vaksinasi COVID-19, betulkah? Termasuk kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, atau justru ada penyebab lain? Saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua Komnas KIPI, Profesor Hindra Irawan Satari. Selamat malam Pak Hingki. Selamat malam Sofi. Pak, ini ada 2 kejadian Pak yang ada sama-sama di wilayah Jombang, Jawa Timur. 2 siswa meninggal usai vaksinasi COVID-19. Sejauh ini apa yang bisa Anda sampaikan Pak Hingki? Jadi sampai terakhir saya membuat pertemuan audit bersama dengan Komda KIPI Jatim dan Pokja KIPI Jombang Jumat minggu yang lalu. Ada sekitar 1.780 anak yang divaksin di Jombang, dan dengan almarhum Bayu itu ada 18 orang yang bersama-sama divaksin. Ya, tentunya kita mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga dan simpati karena semua kejadian ini kita tidak harapkan. Kita dari 1.786 sekaligus Jombang, dari 18 yang vaksin bareng-bareng di puskesmas, itu satu pun tidak ada yang menunjukkan gejala yang seperti ditampilkan oleh Bayu. Ya, jadi tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa ada kasus yang serupa, ya, kemudian dari kota lain, dari negara lain, ya, dari uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 pun nggak ada yang menunjukkan gejala demam, muntah, kemudian meninggal. Jadi kami belum cukup bukti untuk mengaitkan ini kematian disebabkan oleh vaksinasi. Oke, nah ini kalau yang kasus pertama yang Bayu itu anak ini disuntik dengan vaksin Pfizer. Tapi baik Anda maupun dari Dinas Kesehatan di Jombang sudah sangat meyakini bahwa ini tidak ada kaitannya dengan KIPI. Tidak cukup bukti untuk menandakan bahwa ini ada kaitannya dengan KIPI.
Ya. Sementara anak kedua, Naura, Ya. ini disuntik Ya. dengan vaksin Sinovac. Ya. Nah, Betul. apakah ada apa ya? Karena si anak kedua ini, Naura ini menunjukkan tanda-tanda panas, lalu bentol-bentol. Ini Ya. kipi atau bukan, Pak Ya. Hingki? Jadi Bu Sofi, kejadian ikutan pasca imunisasi emang definisinya kejadian medik setelah imunisasi diduga berhubungan dengan imunisasi ya. Jadi per definisi tentunya masuk. Tapi ya kedua kasus ini kan udah berbeda. Yang satu tidak tertolong kurang dari 24 jam. Kalau yang adiknya ini dirawat dulu sempat beberapa hari. Nah, jadi memang tidak sama ya, jelas sekali tidak sama. Vaksinnya pun diberikan berbeda, tapi ya nggak ada hubungannya karena memang emergency use authorization dari vaksin Pfizer memang di Badan POM telah diberikan dari umur 12 tahun, sedangkan bayi memang berumur 12 tahun, sedangkan yang adik memang menggunakan Sinovac karena memang emergency use authorization oleh di Badan POM pada Sinovac ini ya mulai umur 6 tahun, jadi nggak ada hubungannya mau terhadap kedua vaksin. Dan gejalanya pun berbeda, perjalanan penyakitnya pun berbeda. Kalau adik kan dirawat di rumah sakit, nah saya berharap ada data-data yang bisa kita pelajari, kita audit, itu telah dilakukan oleh Komda KIPI Jatim bersama Pokja KIPI Jombang, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Provinsi mengadakan investigasi. Kemudian besok pagi jam 10 kami akan mengadakan audit bersama Komnas dengan Komda, melihat, mempelajari data-data yang ada di rumah sakit, mudah-mudahan kita bisa menemukan. Oke. Begini Pak Hingki, dulu ketika kita awal-awal vaksinasi, waktu itu kan memang pemerintah dan juga Anda dari Komnas KIPI itu sangat mewanti-wanti masyarakat untuk betul-betul membuka sejarah kesehatan mereka supaya bisa dipastikan aman atau tidak divaksinasi. Nah, kalau kemudian untuk anak-anak ini, apakah bisa jadi ada penyebab lain yang membuat kejadian ini jadi fatal? Misalnya penyakit bawaan yang belum terdeteksi atau seperti apa begitu Pak Hingki? Kalau kemungkinan sih ada saja. Ya, ada yang tidak terdeteksi, nggak usah anak, dewasa pun demikian. Ada yang lagi karaoke, udah itu pulang, ya kan, kita juga, wow, habis karaoke kan pasti sehat tuh ya, kok bisa langsung meninggal gitu kan. Ya, anak pun ya demikian ya. Namun pada kedua anak ini memang tidak dilaporkan oleh keluarganya, ada riwayat sebelumnya, dan juga yang pertama itu si kakak datang sudah dalam keadaan meninggal, sehingga kami nggak bisa melakukan pemeriksaan lab, nggak ada ronsen, nggak ada CT scan, jadi sulit ya untuk menentukan sebab kematian pasti dari Mas Bayu. Tapi dari adik, ini kan dirawat di rumah sakit beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah. Saya kira data darah ya, mungkin data pemeriksaan, keadaan umum ya, pernapasan, tekanan darah, paru-paru ya, saluran cerna, itu saya mengharap datanya cukup memadai untuk membuat kajian dan menentukan sebab kematian pada Dan besok data itu akan dilihat bareng-bareng ya Pak ya? Betul, jam 10 besok pagi. Oke, Ya. begini Pak Hingki, bagaimanapun ada beberapa kejadian memang di Indonesia orang yang divaksinasi kemudian beberapa hari kemudian mengalami sakit lantas meninggal. Tentu sejauh ini tidak ada yang berkaitan langsung dengan KIPI. Tapi bagaimana cara Anda dari Komnas KIPI untuk meyakinkan orang tua, terutama ini ya yang anak-anaknya berusia 6-12 tahun yang saat ini memang sedang jadi target utama vaksinasi oleh pemerintah, supaya mereka tidak khawatir, sehingga tidak berpikir 2 kali untuk memvaksinasi anaknya di tengah ancaman gelombang Omikron yang sedang melanda Indonesia. Kita lihat saja datanya ya Bu Sufi. Kan suntikan kedua udah sekitar 100 juta dosis ya, dan suntikan pertama sekitar 150 juta dosis ya pada dewasa atau kumulatif. Dari 250 juta dosis itu kami lihat tidak ada kematian disebabkan oleh vaksin. Kemudian yang 12 tahun itu juga lebih dari 70% tuh minggu yang lalu sudah divaksinasi. Nggak ada juga yang kematian disebabkan oleh vaksin. Ini di Jombang ya udah minggu yang lalu 1.700, mungkin minggu ini udah lebih dari 2.000 ya.
kami belum mendapatkan bukti bahwa ada kematian disebabkan oleh vaksinasi. Jadi sebetulnya vaksin ini aman. Dan kita lihat deh, bulan Juli waktu itu gimana keadaan di UGD, gimana keadaan di rumah sakit, gimana kita ributan oksigen, antri, nggak dapat tempat. Sekarang pada berantri ke tempat wisata. Apakah itu nggak ada peranannya vaksinasi? Saya sampaikan bahwa saya yakin peranan vaksinasi ini ada dalam menurunkan angka kematian dan dalam menurunkan angka kesakitan dari COVID. Jadi data juga menunjukkan bahwa vaksin ini aman, tidak menyebabkan kematian. Ya. Jadi saya anjurkan jangan usah khawatir. Silakan bawa, antar oleh para orang tua, ya, para tenaga kesehatan sudah siap dan sudah dilatih. Bila ada gejala-gejala terpaksa, segera melapor. Kalau kita tangani dengan segera, insya Allah deh tidak berakibat apa. Walaupun kadang ada yang terlambat, ada yang berobat ke orang pintar, nah itu yang kadang memperlambat tindakan pertolongan. Demikian. Baik, kalau untuk vaksinasi dewasa itu kan kita saat ini memang sudah sudah banyak dan lajunya juga sudah cukup kencang, walaupun tentu kita berharap lebih kencang lagi. Tapi spesifik untuk vaksinasi anak-anak, apa yang harus diperhatikan orang tua, Pak Hingki, sebelum anak-anak dibawa ke pusat vaksinasi supaya bisa dipastikan bahwa anak-anak ini memang dalam kondisi yang sangat sehat untuk menerima vaksin COVID-19? Ya, begini Bu Sufi, saya lihat kan sekarang kita masih school from home. Saya kira orang tua mendampingi putra-putrinya hampir 24 jam. Sepanjang hari, ya, sepanjang minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan tahu anak-anaknya sakit atau enggak. Kalau kelihatannya memang berbeda dengan biasanya, nah pasti ini anak ada sesuatu yang... Karena anak-anak itu tidak pernah menyembunyikan rasa sakit. Atau nggak bisa menyembunyikan rasa sakit, atau tidak bisa berpura-pura sakit. Orang tua itu pasti tahu. Jadi kalau orang tua merasa anaknya memang keadaannya seperti biasa, dalam keadaan sehat, ya silakan membawa. Namun kalau orang tua tahu ini anak sakit-sakitan, anak ini pernah dirawat, anak ini mempunyai kelainan bawaan. Nah, kalau memang udah lama nggak kontrol, silakan kontrol. Ya, bukannya kontraindikasi vaksin, karena kontraindikasi vaksin hanya kalau alergi terhadap komponen vaksin atau defisiensi imun bawaan. Ya, silakan berobat ke dokter, kontrol ke dokter, sowan ke dokter. Kalau dinyatakan sehat, terkendali penyakitnya, bawa ke sekolah. Ya. Saat ini lebih baik divaksinasi, anak-anak lebih aman kalau teman-temannya pada divaksinasi untuk masuk tatap muka bulan ini ya. Gitu. Oke, jadi garis bawahnya adalah vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak aman ya Pak Hingki ya? Sampai saat ini udah jutaan dosis, saya maaf angkanya nggak pasti ya, tapi udah pasti jutaan dosis. Sudah lebih dari 10 juta dosis barangkali diberikan pada anak-anak ini. Insya Allah ya aman ya. Baik, terima kasih Pak Hingki. Kita nantikan besok kabar terbaru penyelidikan dari teman-teman di Komnas KIPI. Katanya jam 10 akan buka data bersama teman-teman di Jombang mengenai kematian anak Naura ini. Kita nantikan informasinya ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hingki sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Pak.